Bagaimana orang dapat berseru kepada Allah kalau mereka tidak percaya kepada Allah? Dan bagaimana semua orang dapat percaya kepada Allah jika mereka tidak mendengarkan tentang Allah? Dan bagaimana mereka dapat mendengarkan tentang Allah jika tidak ada yang memberitakan tentang Allah? Para sahabat sekalian, salah satu unsur terpenting dalam kegiatan bermisi adalah memberitakan. Apa yang harus kita beritakan? Yaitu firman Tuhan. Firman itu adalah firman iman, dan isinya adalah kebenaran iman tentang Kristus Tuhan, yang hanya dalam Dia kita semua atau semua manusia dapat diselamatkan. Tuhan Allah menghendaki agar kebenaran iman itu diwartakan, supaya semua orang dapat berseru dan percaya kepada Allah. Tetapi, bagaimana orang dapat berseru kepada Allah kalau mereka tidak percaya kepada Allah? Dan bagaimana semua orang dapat percaya kepada Allah jika mereka tidak mendengarkan tentang Allah? Dan bagaimana mereka dapat mendengarkan tentang Allah jika tidak ada yang memberitakan tentang Allah? Memberitakan Allah, memberitakan firman Tuhan, itulah kegiatan jurnalistik Santo Arnoldus Jansen. Selama ini kita mengenal sosok Santo Arnoldus Jansen sebagai seorang pendoa atau pendiri 3 tarekat misi. Kali ini saya mau mengajak kita untuk melihat salah satu sisi hidup dari Santo Arnoldus yang selama ini kurang disoroti. Santo Arnoldus Jansen dapat dikatakan juga sebagai seorang rasul pers. Pater Arnoldus Jansen berkecimpung dalam jurnalistik pada awalnya ketika beliau bergabung menjadi anggota Kerasulan Doa. Kita tahu bahwa beliau ini sangat mencintai doa dan beliau ingin supaya semua orang berdoa. Maka beliau punya niat untuk berbuat sesuatu agar menarik orang-orang ke dalam persekutuan doa. Yang dilakukan beliau adalah menulis dan menyebarluaskan tulisannya tentang kerasulan doa itu. Ketika Pater Arnoldus menjadi direktur kerasulan doa untuk dioses Münster di Jerman, mulai saat itu beliau berjalan kemana-mana menyebarluaskan lembaran-lembaran tentang kerasulan doa. Beliau pergi menemui para uskup dan para pastor paroki, dan banyak sekali orang yang tertarik dan bergabung menjadi anggota. Pada saat itu, beliau masih menjadi seorang guru matematika, guru IPA, dan guru ilmu hitung dagang di sebuah sekolah di daerah Bocholt, Jerman. Kendati memiliki banyak kesibukan sebagai pengajar dan kadang-kadang sebagai pengkhotbah di daerah Bocholt, beliau terus berjalan kemana-mana di Jerman, di Austria, dan di Luxembourg ataupun juga di Swiss. Ketika Pater Arnoldus Jansen menjadi pengajar di daerah Bocholt, beliau terus dihantui oleh pikiran untuk berbuat lebih banyak lagi bagi kesejahteraan gereja, terutama bagi misi di luar negeri. Pada saat itu, beliau sudah mengatakan begini, pada zaman kita ini, media massa memiliki kekuatan yang sangat besar. Namun, beliau belum bisa berbuat banyak karena kesibukannya sebagai pengajar. Baru kemudian, ketika beliau menjadi rektor di sebuah biara Ursulin di daerah Kempem di Jerman, barulah saat itu niatnya mendapat tempat. Maka mulai saat itu, persisnya pada bulan Januari tahun 1874, 1 tahun sebelum SPD didirikan, beliau menerbitkan sebuah majalah bulanan yang sangat populer. Majalah itu bernama Kleiner Herz Jesu Bote, Bentara Hati Kecil Yesus.
Pater Arnoldus Jansen seorang yang sangat pandai merangkai kata. Padahal beliau ini seorang guru matematika dan IPA. Melalui majalah yang didirikannya itu, kemampuannya terus terasah sehingga kata-kata beliau mengalir begitu indah, penuh makna dan berdaya menggerakkan orang yang mendengarnya. Dalam sebuah pidatonya sebagai Direktur Kerasulan Doa, Pater Arnoldus mengatakan begini, "Bukankah dewasa ini sebagian besar dari mereka yang berpendidikan mengasingkan diri dari gereja? Betapa mereka sangat membenci gereja dan imamat. Betapa hebatnya banjir kebobrokan yang dibawa oleh majalah dan buku, gambar dan sandiwara yang kotor. Dan betapa besarnya kekuatan perusak moral dan nafsu untuk mengejar uang dan kenikmatan." Keluhuran ide Santo Arnoldus untuk bermisi melalui media massa secara tersirat dapat kita temukan dari sini. Apa yang disebarluaskan Pater Arnoldus Jansen melalui majalah adalah iman yang kudus. Itu beliau katakan sendiri. Itulah misi beliau, menyebarluaskan iman. Beliau bercita-cita menarik sebanyak mungkin orang untuk memiliki cinta yang besar akan misi dan memiliki semangat untuk memberitakan kebenaran dan kabar baik bagi orang-orang yang belum mengenal Injil. Dan itulah yang terjadi. Steyl, tempat beliau mendirikan SPD, SSPS, dan SSPSAP, kemudian menjadi sentrum pers bagi beberapa majalah yang sangat berbobot. Tadi sudah dibilang Kleiner Herse Subote, yang kemudian berubah nama menjadi Mission Bote, yang tercetak puluhan ribu, bahkan sampai 70.000. Kemudian ada Stad Gottes, dan majalah ini masih ada sampai sekarang. Dan pada saat itu sudah tercetak 200.000. Dan juga ada Saint Michael's Calendar yang bercetak sampai ratusan ribu, bahkan hingga jutaan. Semua niat baik itu membutuhkan usaha dan kerja keras. Pater Arnoldus Jansen telah memberikan contoh. Meskipun fisiknya lemah, tubuhnya dilukiskan sangat kurus kering, tetapi kerja kerasnya tidak pudar. Ia pergi kemana-mana tanpa lelah. Dan ia berkata begini, "Apa yang baik tidak turun bagaikan hujan dari surga. Semuanya harus dikerjakan dengan perantaran manusia. Dan semakin rajin dan setia kita bekerja dengan mengarahkan segala kecerdasan dan tenaga, semakin banyak berkat yang kita terima dari Yang Maha Tinggi." Para sahabat sekalian, Pater Arnoldus Jansen sejatinya mengajak kita untuk terus-menerus mewartakan Injil atau mewartakan iman melalui media massa atau melalui akun media sosial kita atau melalui gadget yang kita miliki. Mewartakan Injil melalui media massa melatih kita untuk mampu berbicara secara proporsional. Artinya, kita dapat berbicara atau berkata-kata tentang apa yang kita ketahui. Bukan semua hal kita katakan seolah-olah kita tahu segala. Sebab semakin banyak kita berkata-kata, semakin banyak kebohongan atau hoax yang terkandung di dalamnya. Dengan begitu, tidak ada lagi tempat bagi firman Tuhan atau kebenaran iman yang mesti diwartakan. Semoga semangat Santo Arnoldus Jansen menginspirasi kita. Terima kasih.